Satu, yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah A. Mencari daerah baru untuk dikuasai, B. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain, C. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran, D. Alasan rekreasi. Pada abad ke-15, ekonomi Eropa mengalami penurunan akibat peperangan dan keterbatasan sumber daya di wilayah tersebut. Selain itu, berkembangnya teknologi pelayaran, seperti penemuan kapal layar yang lebih efisien, memungkinkan negara-negara Eropa untuk menjelajahi dan mengakses wilayah-wilayah baru di seluruh dunia. 2. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal A. 20 Mei 1605, B. 27 Juli 1602, C. 20 Maret 1602, D. 14 Februari 1602. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tanggal 27 Juli 1602. VOC didirikan oleh pemerintah Belanda untuk mengendalikan perdagangan di wilayah Asia, termasuk Indonesia. VOC kemudian menjadi alat utama dalam melakukan ekspansi dan penjajahan di wilayah tersebut. 3. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Pengertian politik divide et impera yaitu A. Politik balas budi, B. Politik tebang pilih, C. Politik adu domba, D. Politik etis. Pengertian politik divide et impera adalah strategi yang digunakan untuk memecah belah atau memisahkan kelompok-kelompok yang mungkin bersatu untuk menentang penguasa. 4. Upaya kerja paksa, RODI, guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer, Panarukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita dilakukan pada saat Gubernur Jenderal A. van den Bosch, B. Daendels, C. van de Venter, D. Baron van Houvel. Upaya kerja paksa, RODI, untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan, dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan pembangunan jalan tersebut pada awal abad ke-19, sebagai bagian dari proyek infrastruktur yang dikenal sebagai Java Great Post Road, atau Jalan Raya Pos. 5. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan A. Kerja RODI, B. Kulturstelsel, C. Divide et impera, D. Politik etis. Sistem tanam paksa disebut juga dengan Kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Sistem ini diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, pada abad ke-19. 6. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Salah satu pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin berasal dari A. Sulawesi Selatan, B. Maluku, C. Goa, D. Lombok. Sultan Hasanuddin berasal dari Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang pahlawan yang memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda pada abad ke-17. Sultan Hasanuddin dikenal karena kepemimpinannya dalam Perang Makassar, yang merupakan perlawanan terhadap upaya Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. 7. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia
Berikut merupakan yang bukan salah satu dari mereka: A. Baron van Houvel, B. van Deventer, C. Douwe Dekker, D. van den Bosch. Douwe Dekker, juga dikenal sebagai Multatuli, bukanlah seorang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Ia adalah seorang penulis Belanda yang terkenal karena karyanya yang kritis terhadap sistem kolonial di Hindia Belanda. 8 buku yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda ditulis oleh A. Multatuli, B. van den Bosch, C. van Deventer, D. Daendels. Buku yang menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten, akibat penjajahan Belanda, ditulis oleh Multatuli, nama asli, Eduard Douwe Dekker. Buku tersebut berjudul Max Havelaar, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1860. Dalam buku ini, Multatuli mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda, khususnya di Lebak, dan mengecam perlakuan buruk terhadap rakyat pribumi oleh pejabat kolonial Belanda. 9 pengusul politik balas budi adalah A. Multatuli, B. van den Bosch, C. van Deventer, D. Daendels. Politik balas budi diusulkan oleh Van Deventer. Ia adalah seorang politikus Belanda yang aktif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Politik balas budi merupakan pendekatan politik yang menekankan tanggung jawab moral dan kesejahteraan bagi penduduk pribumi di wilayah jajahan. 10 berikut yang bukan merupakan program dari politik etis adalah A. Transmigrasi, B. Edukasi, C. Irigasi, D. Vaksinasi. Transmigrasi bukan merupakan program dari politik etis. Politik etis adalah suatu kebijakan kolonial yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan penduduk pribumi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Beberapa program politik etis antara lain adalah edukasi, irigasi, dan vaksinasi. 11. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional muncul karena program politik etis atau politik balas budi yaitu A. Transmigrasi, B. Edukasi, C. Irigasi, D. Vaksinasi. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional muncul sebagai respons terhadap program edukasi dari politik etis. Politik etis adalah suatu kebijakan kolonial yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan penduduk pribumi di Hindia Belanda. 12. Yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja adalah Budi Oetomo yang didirikan oleh A. Dr. Soetomo, B. Himpunan Mahasiswa Stovia, C. van Deventer, D. Tirto Adi Suryo. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia, di bawah pimpinan R. Soetomo pada akhir tahun 1907. Sebelum pendirian Budi Utomo, terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan R. Soetomo dan M. Soeradji di gedung Stovia. 13. Budi Oetomo pada awalnya bergerak di bidang A. Sosial, B. Keagamaan, C. Politik, D. Perlawanan fisik terhadap penjajah Belanda. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangoenkoe Soemo dan Soeradji pada tanggal 20 Mei 1908.
Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. 14. Pada akhirnya, Budi Oetomo secara tersirat mengembangkan program untuk A. Kemerdekaan bangsa, B. Perlawanan terhadap penjajah, C. Kehormatan bangsa, D. Keadilan sosial. Budi Oetomo secara tersirat mengembangkan program untuk mengembangkan kehormatan bangsa, dengan berusaha untuk mensejajarkan kedudukan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. 15. Berikut yang bukan merupakan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah A. Perasaan marah terhadap penjajah, B. Perasaan senasib, C. Kebangkitan nasional, D. Sumpah Pemuda. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang dijelaskan dalam pertanyaan, melibatkan perasaan bersama dan semangat persatuan. Meskipun perasaan marah terhadap penjajah mungkin bisa menjadi salah satu pemicu atau dorongan untuk mencapai persatuan, namun tahap-tahap pembinaan yang disebutkan biasanya lebih fokus pada faktor-faktor positif seperti perasaan senasib, kebangkitan nasional, dan sumpah pemuda. 16. Bentuk negara Indonesia adalah A. Monarki, B. Federal, C. Negara Kesatuan, D. Negara Merdeka. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ini berarti bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai wilayah atau provinsi yang membentuk satu negara yang tunggal. Sebagai negara kesatuan, kebijakan pemerintah pusat memiliki otoritas atas seluruh wilayah Indonesia, dan wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki kedaulatan sendiri secara terpisah. 17. Berikut yang bukan merupakan contoh nilai religius yang mestinya dimiliki oleh bangsa Indonesia. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. C. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. D. Berani membela kebenaran dan keadilan. Meskipun berani membela kebenaran dan keadilan merupakan nilai yang penting, nilai tersebut bukan khusus nilai religius. Nilai-nilai religius biasanya terkait dengan keyakinan dan praktek-praktek keagamaan, seperti percaya dan takwa kepada Tuhan, hormat terhadap sesama pemeluk agama dan kepercayaan, serta sikap tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nilai kebenaran dan keadilan lebih bersifat umum dan tidak terbatas pada aspek-aspek keagamaan. 18. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai A. Kesamaan derajat, B. Demokrasi, C. Produktivitas, D. Keseimbangan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip dasar demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai seperti partisipasi aktif rakyat, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia seringkali terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam mencapai persatuan dan kesatuan dalam konteks Indonesia atau negara lain yang menganut sistem demokratis. 19. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi.
hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai A. Kesamaan derajat, B. Demokrasi, C. Produktivitas, D. Keseimbangan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip kesamaan derajat, di mana setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu memiliki hak asasi manusia yang sama dan tidak boleh didiskriminasi. Kesamaan derajat merupakan salah satu nilai dasar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Meskipun unsur-unsur demokrasi juga terkandung di dalamnya, namun pada intinya pernyataan tersebut lebih menonjolkan prinsip kesamaan derajat. 20. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. C. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga hal tersebut di atas merupakan perwujudan dari nilai A. Kesamaan derajat, B. Demokrasi, C. Produktivitas, D. Keseimbangan. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, serta penciptaan undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan dari nilai produktivitas. 21. Yang bukan merupakan faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Kebudayaan, D. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukan termasuk faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia, tetapi lebih merupakan hasil atau ukuran dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. 22. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka sikap kita adalah A. Rajin bekerja, B. Rajin membaca buku, C. Menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun berada, D. Sekolah setinggi-tingginya. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia seharusnya disertai dengan sikap untuk menunjukkan rasa kecintaan dan penghargaan terhadap nama baik bangsa dan negara. Oleh karena itu, menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun berada, adalah sikap yang sesuai dengan rasa bangga terhadap identitas nasional. 23. Rasa cinta terhadap tanah air disebut juga dengan A. Nasionalisme, B. Chauvinis, C. Sukuisme, D. Rasisme. Rasa cinta terhadap tanah air disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap atau ideologi yang menekankan pada kesetiaan, cinta, dan kebanggaan terhadap tanah air atau negara. 24. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti, apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu, A. Bekerja keras, B. Menorehkan prestasi di berbagai bidang, C. Bekerja cerdas, D. Tiada mengenal putus asa. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya generasi penerus bangsa untuk menorehkan prestasi di berbagai bidang. Dengan meneruskan semangat perjuangan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908, generasi penerus diharapkan dapat mencapai prestasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. 25. Pada saat ini, upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta
A dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain, B dapat mengolah kekayaan alam dengan teknologi maju, C dapat menjadi negara yang kompetitif, D dapat melawan ketidakadilan dunia. Pernyataan tersebut menekankan bahwa upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 di saat ini, bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang kompetitif. Hal ini mencakup kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, pendidikan, dan bidang lainnya.